Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Waradina warda'anna ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Nurul Khairat rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian, kita berniat i'tikaf terlebih dahulu. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Kajian kita ini sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lebih. Kalau saya tidak salah dulu almarhum masih hidup. Setelah itu insya Allah rutin sudah dari 2016, 17, 18, 19, 20. 3 tahun lebih, hampir 4 tahun majelis kita. Mudah-mudahan senantiasa konsisten, banyak yang mendapatkan manfaat. Kita yang mendengarkan bisa kita bagikan ke orang lain. La ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Rasulullah sampaikan, seseorang mendapatkan petunjuk melalui jalur kita, misalnya saya di sini, terus bapak-bapak, ibu-ibu dan mendengar lalu menyampaikan ke orang lain. Orang lain mendapatkan petunjuk melalui jalur bapak ibu, itu lebih baik kata Rasulullah daripada kita memiliki unta berwarna merah. Itu merupakan standar ukuran kekayaan seseorang di Arab kala itu, kalau memiliki unta berwarna merah. Berarti kalau kita di sini, kalau ada di toli-toli yang punya mobil Ferrari atau punya Lamborghini, standar kekayaan itu. Di Arab dulu siapa yang punya unta merah? Nabi sampaikan, seseorang, itu satu orang saja, dapat petunjuk melalui perantara kita, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita senantiasa Allah berikan istiqamah. Kajian ini tetap jalan, tetap eksis, dan insya Allah Allah yang memberkahi dan menyebarluaskan manfaatnya. Kajian fikhi kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah li madhab Imam Syafi'i, di madhab Imam Syafi'i. Sekarang kita sama-sama belajar tentang mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan sholat. Biasa kita dengar itu, kalau terlalu banyak bergerak, sholat bisa batal. Banyak gerakan tambahan, sholat bisa batal, atau semacam apa semua ya. Insya Allah dibahas di sini. Yang pertama, di sini dijelaskan ada 4. Ada 4 yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama itu al-kalam, berbicara. Jadi kalau sementara ini adik-adik, kalau sementara sholat bercerita, batal sholat itu. Ya? Ini adik-adik. Tapi kalau adik-adik begitu belum berdosa. Jangan orang tua, sudah tua baru dia juga bercerita. Ya, bercerita di sampingnya. Batal. Di sini ada rinciannya.
Rinciannya itu idza kana katsiran. Kalau bicaranya banyak. Apa yang dimaksud dengan banyak? Itu arba'a kalimatin. Kurang lebih 4 kata. Fa'aksar atau lebih banyak. Yubtilu mutlaqan. Itu akan batal. Sawa'un kana muta'ammidan am nasiyan. Sama saja dia sengaja atau dia lupa. Kata yang dimaksud di sini kata yang berbentuk urf, ya, yang bisa diketahui, yang menjadi standar kita sehari-hari. Jadi kalau bercerita sudah terlalu banyak, apalagi dipahami maknanya, nah nanti dijelaskan di sini. Kalau dia banyak sudah batal. Tapi kalau dia hanya sedikit itu aqalla min arba'i kalimatin. Dia lebih kurang dari 4 kata. Kalimatin urfiyah, yang secara urf kita di sini, secara tradisi kita, ya. Fayubtilu idza kana muta'ammidan, batal kalau dia sengaja. Jadi kalau kata yang kurang dari 4 kata, ucapan yang kurang dari 4 kata ketika sholat, kemudian disengaja, itu batal. Muta'ammidan, sengaja. Dhabitul kalam alladhi yubtilu shalah. Sekarang apa standar kalimat atau kata yang bisa membatalkan sholat kita? Al-kalamus shalihu li khitabil adamiyyin, yaitu kata-kata yang layak atau biasa kita gunakan berbicara dengan sesama manusia. Nah, itu kata-kata seperti itu yang bisa membatalkan sholat. Sini kan? Itu jelas. Ya. Berikut masailun fil kalami fis sholat. Sekarang ada hal-hal yang berkaitan juga dengan masih berkaitan dengan ini, ya, bicara di dalam sholat. Di sini disebutkan la yubtilul kalamul qalilu fi 3 halatin. Ternyata tidak semua ucapan kata yang kita ucapkan ketika sholat itu membatalkan sholat. Ada 3 setidaknya kondisi di mana kalau kita ucapkan itu tidak sampai membatalkan ibadah sholat kita. Idza kana nasiyan, kalau dia lupa. Idza kana jahilan, kalau dia belum tahu. Bi an kana qariba ahdi bil Islam, qariba ahadin bil Islam. Misalnya dia baru masuk Islam. Mungkin awalnya dia agama lain. Misalnya di dalam agamanya tidak apa-apa ketika beribadah, berbicara. Lantas ketika dia masuk Islam, dia bercerita juga. Biasa kalau sholat begini berapa rakaat itu? Dia tanya orang di sebelahnya, ya. Nah, itu tidak batal kalau memang dia baru masuk Islam, belum tahu. Au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama, atau dia hidup di satu daerah yang ulama tidak ada di tempat itu, jauh dari situ. Jadi orang-orang yang hidup seperti itu ya mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memang tidak tahu. Tapi di dalam hukum fikih dijelaskan termasuk fardu kifayah. Di dalam satu perkampungan harus ada satu orang yang keluar, diutus untuk belajar ilmu agama, supaya ketika dia kembali dia bisa mengajar kepada kaumnya atau rakyatnya. Kemudian yang ketiga yang tidak membatalkan itu kalimat-kalimat atau kata yang sedikit. Idza sabaqa lisanuhu, kalau lidahnya apa istilahnya, tidak sengaja, baratnya itu dia tidak lepas kontrol, ya, lepas kontrol, tidak sengaja lidahnya keluarkan ucapan, tidak batal sholat. Selain daripada itu batal. Kemudian
Yang kedua masalah ucapan ini tadi dalam sholat. Yang pertama tadi, kalau ucapan yang sedikit tidak membatalkan pada 3 kondisi: lupa, bodoh, atau lepas kontrol. Yang kedua, an-nutqu biharfin wahidin, mengucapkan satu huruf itu tidak membatalkan sholat walaupun dia sengaja. Mengucapkan satu huruf, misalnya A, itu tidak batal walaupun dia sengaja A. Tapi jangan dimain-mainkan, di sini ada syaratnya lagi. Illa fi salasi halatin fa innahu yubtil, kecuali pada 3 kondisi. Jadi kalau cuma satu huruf diucapkan, misalnya A atau B atau C, D, E, F dan seterusnya, kalau kita sengaja tidak batal. Tetapi batal pada 3 kondisi. Yang pertama, kalau hurufnya dikasih panjang, ba, wah itu batal itu. Atau kita bilang C, wah itu batal. Idza kana mufhiman, kalau hurufnya dipahami. Kalau di dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Arab itu satu huruf memiliki arti. Contoh, qi, huruf qaf berbaris di bawah. Qi minal wiqayah, dari kata wiqayah itu artinya. Atau i minal wi'ayah, dari kata wi'ayah. Itu ada artinya walaupun cuma qi atau i, satu huruf, tapi ada artinya. Yang ketiga, batal juga kalau idza kana biqasdil la'ibi, disengaja untuk dijadikan permainan. Habis dengar ini, oh mulai main-main. Ustadz bilang kalau cuma satu huruf tidak batal. Akhirnya mulai Allahu Akbar. Itu sudah main-main itu. Batal. Yang tadi dimaksud ini kalau misalkan dia lepas kontrol atau tidak bukan untuk bermainan ya. Nah, bagaimana kalau mengucapkan subhanallah? Nah, itu kan sudah berapa kata itu? 2 kata ya, subhanah dengan Allah. Nah, itu tidak termasuk karena memang ada tuntunannya dalam Islam. Nah, namun sebenarnya ini yang mengucapkan subhanallah itu ya paling bagus itu yang di belakang sini saja ya, di belakangnya imam. Tidak usah satu masjid. Salam subhanallah, beribu satu masjid. Cukup yang di belakang imam saja. Maka yang di belakang imam ini harus tidak boleh lari-lari dia punya khusyuk ini. Jangan menghayal. Sudah salah di depan dia tidak bersubhanallah. Subhanallah. Kemudian menyambung imam punya bacaan. Kalau dia sambung bacaannya imam, sebaiknya kita yang di belakang imam berapa orang. Paling tidak di belakangnya ini atau di sampingnya. Tidak usah ini ujung sana mau sambung, ujung sini mau sambung. Imam itu bingung juga dia kalau banyak didengar, yang mana ini? Apalagi banyak, cukup satu orang. Kalau sudah ada satu orang mewakili, diam saja kita walaupun kita hafal. Nah, di sini kapujian itu dihilangkan dulu sedikit. Ada orang kan kapujian dia hafal itu tuh, mau juga dibilang dia. Dia sambung juga ayat itu. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Suaranya di belakang imam kebetulan kecil, dia kasih besar. Habis sholat, mulai lama-lama sedikit dia tinggal. Supaya orang tahu ini tadi yang Mbak sambung ini. Masya Allah, dia sambung orang bacaannya imam banyak betul dia hafal Al-Quran. Ini kapujian lagi ini muncul ini. Cukup yang di belakangnya imam saja, supaya tidak terlalu ribut, bukan kayak pasar. Supaya juga imam dia konsentrasi mendengar kalau hanya satu. Kalau 2 yang memberitahu, apalagi memulainya itu berbeda. Yang satu baru walladzina, misalnya walladzina, yang satu baru mulai. Kan kacau itu. Tidak jelas imam. Dan biasanya imam kalau sudah tak salah begitu gugup. Misalnya biasanya imam kalau sudah salah begitu gugup. Coba bapak-bapak yang belum pernah imam, boleh coba-coba di depan. Mungkin ini Pak Imam yang 3 orang ini boleh kasih kesempatan yang lain.
imam di depan, bagaimana rasanya kalau salah? Itu kalau tidak dikendalikan itu mental, bisa jadi buyar walaupun sudah disambung dari belakang, setengah mati nyambung. Ya? Itu ya, sama. Kalau sudah tak salah itu gugup. Oh, banyak sekali yang dengar ini, aduh, bikin malu ini. Apalagi sudah disambung berapa kali tidak nyambung, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, kembali ke qul huwallahu ahad. Nah, imam juga jangan terburu-buru. Kalau misalnya lupa contoh begini ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, jangan dijojo terus, kasih kesempatan di belakang. Anzartahum, lupa diam, tunggu makmum basamu, ulangi lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Tidak ada yang hafal kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim baru pindah. Biasanya kita kalau sudah gugup juga anzartahum innal ladzina amanu. Jadi yang di belakang juga bingung. Yang di belakang juga bingung, kasih kesempatan. Kalau kita juga tenang di depan. Kalau memang kita susah hafal, bingung-bingung yang mana sambungannya, diam dulu. Anzartahum jangan dijojo tuh. Anzartahum diam. Anzartahum, tunggu di belakang. Ulangi lagi dari awal. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Tidak ada yang bisa sambung. Mulai Bismillahirrahmanirrahim, baru surah yang lain. Berikutnya As-sani, itu tadi ucapannya. Termasuk di dalamnya al-qahqah, tertawa terbahak-bahak. Biasanya kan ada yang lucu. Biasanya kita itu sementara sholat diingatkan oleh iblis sesuatu atau peristiwa yang lucu. Biasa itu. Mungkin sebelum sholat kita nonton videonya atau kita bicara dengan teman, oh lucu, tertawa betul. Saat sholat Allahu Akbar, diingat itu. Nah, sampai tergoyang-goyang dia punya badan, tertawa terbahak-bahak. Tapi kalau senyum tidak. Kalau senyumnya enggak. Yang kedua yang membatalkan sholat, gerakan yang banyak. Wa huwa salasu harakatin walau sahwan, yaitu 3 gerakan walaupun dia tidak sengaja. Bi syarti an takuna mutawaliyatan. 3 gerakan itu harus berkesinambungan, continue. Artinya baku dekat-dekat. Dan bukan dari jenis gerakan sholat ya. Yang kita lakukan bukan gerakan sholat. Kalau misalnya kita Allah yang begini, gerakan begini, enggak ya. Ini maksud gerakan misalnya garu-garu, ini kopi ya dikasih baik, sarung diangkat, itu kan gerakan semua. Menggaru paling banyak, menggaru begini. Dhabitut tawali. Nah, sekarang bagaimana yang disebut gerakan itu berturut-turut, yang 3 gerakan tadi bisa membatalkan sholat. Bihaitsu tunsabul harakatus tsaniyah ilal harakatil ula, di mana bisa dikatakan gerakan pertama masih berkaitan dengan gerakan kedua, dan gerakan kedua berkaitan dengan gerakan pertama, dan gerakan ketiga berkaitan dengan gerakan kedua. Wa takunu ghairu mutawaliyatin bihaitsu la tunsab, dan tidak termasuk berkesinambungan atau berurutan kalau dia tidak berdekatan jaraknya. Nah, sekarang bagaimana standarnya? Ada yang menyebutkan jaraknya itu antara gerakan satu dengan gerakan yang lain, durasinya seperti kita membaca surah Al-Ikhlas. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lama kita bagaro-garo. Pada saat berhenti garo-garo,
kira-kira jedanya itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Garuk-garuk lagi, itu tidak masuk. Bukan dihitung dua yang kedua yang tadi itu. Nah, bisa pahamin ya? Beda kalau misalnya kita garuk-garuk. Habis garuk-garuk baru misalnya qul huwallahu ahad, dah lama ini lagi. Dah lama ini. Ini berurutan namanya, ini batal salat. Nah, bagaimana dengan al-khutwah, langkah? Minar rijli tu'tabaru harakatan wahidah. Satu langkah kaki itu dikategorikan satu gerakan. Fa in nuqilat ma'aha rijlul ukhra fa tu'tabaru harakatain. Jadi kalau kita begini misalnya ya, contoh di shaf kita ada yang keluar, anak kecil misalnya. Di tengah-tengah shaf ada yang keluar anak kecil. Lalu kita ingin nyambung shaf itu dengan cara menggerakkan kaki samping. Kita gerakkan kaki ke sana satu kali, itu satu gerakan sudah. Angkat kaki kanan ke sana satu kali, dihitung satu. Diangkat kaki kiri kemari, dua. Kalau sudah begitu model, diam dulu. Contoh ya, misalnya ini ya. Kita mau sorong ke sana ini. Jadi ini bergerak ke sana, satu, dua. Ini sudah dua. Kalau begitu diam. Karena batas yang dimaksud gerakan banyak itu kalau sudah tiga. Satu, dua, tiga. Oh, sudah batal ini. Sama dengan kalau kita maju ke depan. Nah, kalau misalnya maju ke depan atau mundur, misalnya ini imam, kemudian makmum hanya sendiri. Nah, datang makmum yang kedua, dia datang ke sini di belakang. Makmum yang di sini dia mundur. Mundurnya itu cukup dua langkah. Kaki kanan, kaki kiri. Jadi kanan, kiri meluruskan misalnya. Jangan 1-2, 1-2. Ini sudah 4 langkah, sudah batal salat. Kanan, kiri, selesai. Tunggu lagi, misalnya setelah habis ruku, mundur lagi. Nah, gitu ya. Sekedar kita membaca qul huwallahu ahad. Wa dhihabul yadi wa ruju'uha aw wad'uha wa raf'uha yu'tabaru harakatan wahidah idza kana muttasilan ay biduni tawaqqufin. Nah, kalau tangan itu tadi kaki. Kalau kaki satu gerakan. Kalau satu kaki itu dihitung satu gerakan, satu langkah kaki. Kalau tangan begini ya. Ini dihitung satu. Hendak dihitung begini 1, 2. Nah, tidak begitu. Misalnya kita mau ada gatal di sini sedikit ya. Biasanya kalau gatal sekali dan tidak mau lama, digarunya itu dikasih kuat. Supaya barasa cepat. Lama rasanya. Kalau begini-begini lama ini. Kalau begitu modelnya dihitung satu gerakan. Jadi bukan 1, 2. Jadi kalau tangan beda dengan kaki. Kaki satu kali melangkah sudah dihitung satu. Tangan satu kali dia bergerak dari sini, misalnya begini, ini belum dihitung satu. Tetapi baru setengah berarti. Ketika dia sudah turun, baru dihitung satu. Berikut jamaah sekalian rahimakumullah. Al-harakatul wahidah aw al-harakatani la tubtilu shalah wa in ta'ammada. Satu gerakan maupun dua gerakan itu tidak akan membatalkan salat walaupun dia sengaja. Illa fi salati halatin. Walaupun kecuali pada satu kondisi. Jadi kalau satu atau dua gerakan tidak batal kecuali sengaja dia jadikan mainan. Tidak gatal, mau tes begitu ya. Nah, ini mainan ini batal. Atau gerakannya buruk, tidak bagus. Misalnya dia satu gerakan tapi yang dia garuk-garuk pantat gitu. Kan tidak baik dilihat. Yang buruklah kelihatan ya jelek dilihat tuh ya begini. Ini kelihatan sekali nih. Walaupun cuma satu gerakan. Tapi kelihatan tidak bagusnya. Tapi kalau yang ringan-ringan ini tidak.
Idza nawa ayataharraka bi salas harakatin. Kalau dia berniat bergerak 3 kali. Saya mau gerakan 3 kali. Ternyata yang dia lakukan hanya 1 kali, tetap juga batal. Walaupun hanya 1 kali, karena niatnya 3 gerakan. Nah, sekarang berikutnya ada gerakan banyak, gerakan yang banyak, tapi tidak dihitung membatalkan sholat, tidak dikategorikan membatalkan sholat. Yaitu gerakan pada anggota tubuh yang ringan. Contoh bibir. Ini biar banyak bergerak, ini tidak membatalkan sholat ini. Atau lidah. Kita kasih gerak-gerak lidah di dalam, bacungkil-cungkil apa begitu, enggak. Atau dia bergerak bukan dari keinginannya, misalnya terlalu dingin. Nah, dia bergerakin, tubuhnya banyak bergerak begini. Nah, itu tidak. Atau kepanasan, lain juga ya, enggak. Atau dia memiliki penyakit gatal. Ini penyakit gatal, dia punya kurap. Gatal ya. Garu lagi. Gatal lagi, garu lagi. Nah, itu enggak apa-apa. Kalau juga fi sholati syiddatil khauf, kalau dia sholat dalam kondisi takut. Berikutnya yang membatalkan sholat, makan, al-aklu. Idza kana katsiran yubtilu. Kalau makannya banyak, batal. Kalau dia sedikit, tidak batal kecuali dia sengaja. Nah, sekarang bagaimana yang dimaksud makan banyak dengan sedikit? Batasannya makan sedikit yaitu seperti semut merah atau 2 semut merah. Yang dimaksud di sini makan, sebelum sholat kita makan. Kemudian sementara sholat muncul dia 1 biji nasi begini. Keluar. Nggak ada ini, langsung telan. Itu batal itu. Karena lebih besar itu nasi daripada semut. Semut merah yang kecil itu batal. Itu yang dimaksud makan. Apalagi makan sementara sholat makan begini ya. Itu termasuk makan karena memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Beda kalau air liur tidak termasuk. Nah, sekarang itu makan tadi ya. Jadi kalau ada sisa makanan yang seperti itu kecilnya, apalagi atau besar, tapi maksudnya dia tidak bisa kita kontrol di dalam. Misalnya pas kita dapat, ternyata langsung tak masuk, gitu. Waduh, 1 biji nasi ini langsung masuk, tidak bisa dikontrol. Nah, ini tidak apa-apa. Atau dia tertelan dengan kita punya air liur. Sementara ini pas di tenggorokan terasa kasar-kasar, ada makanan masuk itu. Nah, itu tidak batal karena kita lepas kontrol di situ tanpa tanpa kemampuan kita untuk bisa memilahnya dengan air liur kita. Berikut yang terakhir yang membatalkan sholat adalah meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat atau syaratnya. Jadi meninggalkan rukun sholat bisa membatalkan sholat. Syaratnya juga demikian. Seperti di sini kelihatan aurat. Jadi kalau aurat kelihatan jangan dibiarkan. Kipas angin kencang tersingkap dia punya ini. Pada saat tahu tutup cepat. Kalau dia biarkan itu bisa membatalkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya kira cukup ini. Sudah 36 menit. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.